Pencak silat kuno itu? Baru pasang kuda-kuda saja sudah selesai. Orang yang berteriak dengan suara menggelegar itu adalah Rebecca McClellan, Ratu Dunia MMA yang tidak ada seorang pun di Amerika yang tidak mengenalnya. Ia adalah petarung yang telah menyapu bersih semua gelar juara di seluruh negeri. Postur tubuhnya laksana banteng baja, dadanya bidang, lengannya yang penuh dengan otot-otot kekar bergerak secepat macan tutul. Perempuan itu mengunggahnya ke media sosial disertai tawa mengejek, meremehkan seni bela diri tradisional Indonesia. Ia berkata bahwa itu bukanlah pertarungan, melainkan tarian. Jika naik ke atas ring, ia akan menyelesaikannya dalam sekejap mata. Jangan harap apa-apa, katanya. Video itu ditonton lebih dari 100.000 kali dalam sekejap. Para penggemarnya berbondong-bondong berkomentar. Habisi dia, kuncian lehernya. Pulangkan dia untuk menanam padi sana. Yang lucu adalah provokasi ini juga merupakan bagian dari strategi pemasaran viral. Pihak penyelenggara memasang wajah serba salah, tetapi media justru bersorak gembira. Tajuk utama seni bela diri tradisional versus seni bela diri modern digunakan di mana-mana, dan sasaran dari provokasi kali ini adalah seorang gadis muda yang berasal dari Indonesia, Dewi Lestari. Ya ampun! Penampilan luarnya benar-benar terlihat biasa saja, tubuhnya yang terbalut seragam latihan putih. Sederhana berdiri diam tanpa bicara, laksana arca di sebuah candi. Bahkan ada yang bilang ia terlihat seperti anak SMP, tidak, bahkan anak SNB. Ia bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah kilatan cahaya kamera para wartawan. Kenapa begitu pendiam? Tidak menunjukkan ekspresi apapun? Ketika dikatakan tidak bicara, ya berarti tidak bicara. Seorang wartawan bertanya, "Kenapa Anda tidak mengatakan apa-apa?" Seketika itu, Dewi menjawab dengan sopan, diawali dengan hormat, dan diakhiri dengan hormat. Itulah jalan para guru. Sejenak, para wartawan terdiam 1000 bahasa. Tapi dunia luar tidak sebaik itu. Begitu video perkenalannya dirilis, komentar membanjir. Siapa itu? Dilihat dari manapun tidak akan mungkin menang. Wajahnya pucat seperti ayam rebus. Ya, semua orang berpikir begitu. Perbedaan postur tubuh, pengalaman, pencak silat kuno adalah seni bela diri yang sudah tidak memiliki kompetisi. Akan jadi seperti apa pertarungan ini? Tapi bagiku, yang paling mengganggu adalah sepasang matanya. Mata yang tenang dan hening, yang menatap lurus ke depan dengan mantap, tidak menunjukkan hasrat untuk menang, tidak menunjukkan rasa takut atau amarah, hanya ada keyakinan tak tergoyahkan yang bersemayam di dalamnya. Saat sesi timbang badan, Rebecca terus-menerus memprovokasi. Serius nih. Pihak sini sudah siap tempur habis-habisan. Loh. Kalau kamu mau jalan-jalan atau bagaimana? Dewi hanya menundukkan kepala dengan hormat tanpa berkata apa-apa. Hanya itu. Tidak ada tepuk tangan yang terdengar. Yang ada hanyalah tawa cemoohan, niat bertarung tidak. Suasana seolah-olah hasil pertandingan sudah ditentukan. Di media sosial, situasinya lebih parah lagi. Tagar pencaksilat tumbang dalam 3 detik menjadi tren, seolah-olah sebuah festival penghakiman massa sebelum hari pertandingan. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa gadis bertubuh ramping dan pendiam yang bahkan tidak memasang kuda-kuda itu akan menciptakan akhir yang begitu luar biasa. Tapi aku percaya pada kekuatan tak kasat mata yang tersembunyi di balik keheningan itu. Karena itulah aku ingin berkata sekarang, saksikanlah akhir cerita ini bersamaku, karena mulai dari sinilah cerita yang sesungguhnya dimulai. Udara pagi buta terasa begitu tegang. Lantai kayu yang dingin di padepokan latihan. Cahaya rembulan yang menembus celah ventilasi menjadi seberkas sinar tunggal, menerpa salah satu pilar. Tempat itu tidak kosong. Hanya ada Dewi yang duduk bersila sendirian. Punggungnya tegak lurus, matanya terpejam, hening, seolah-olah napasnya pun menyatu dengan udara di padepokan. Jangan biarkan jurus inti ternoda karena hati yang goyah. Bisikan lirih terdengar, seolah suara mendiang guru silatnya berbisik di telinga. Meskipun sang guru tidak pernah memberitahukan nama atau gelarnya kepada siapapun, ajarannya telah meresap jauh ke dalam tubuh Dewi. Padepokan silat ini,
Tempat ia berlatih sejak kecil, tidak ada kompetisi, tidak ada senioritas, yang ada hanyalah latihan dalam hening yang terus terakumulasi. Di dinding, tergantung selembar kain mori tua di samping aksara kuno yang bertuliskan, tanpa adab, seni hanyalah kekosongan. Ini adalah penanda dimulainya setiap pagi. Ia menatap ke atas seolah berdoa, lalu mulai bergerak, berdiri dalam diam, memasang kuda-kuda dalam diam, menyerang dalam diam, tidak ada napas yang terengah-engah, tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah perhatian pada setiap detail gerakan. Itulah pencaksilat Dewi. Setelah selesai bersih-bersih, ia berganti seragam sekolah dan menuju SMA dengan tenang seperti biasa. Tidak pernah ia bercanda atau tertawa terbahak-bahak dengan teman-temannya. Saat makan siang, ia akan makan nasi bungkus dengan sambal terasi dalam suapan-suapan kecil dengan hening. Tapi aku tidak pernah melihatnya memasang wajah sedih sekalipun. Satu harinya berlalu dalam keheningan. Namun, setelah jadwal pertandingan ditentukan, pandangan orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Guru memasang wajah khawatir, teman-teman sekelasnya berbisik-bisik, bahkan ada wartawan yang menunggu di depan padepokan. Apa kau benar-benar akan bertanding? Melawan orang seperti itu tidak mungkin menang. Tapi ia tidak pernah goyah, tidak menjawab pertanyaan apapun, hanya menunduk hormat lalu pergi dalam diam. Kupikir, keheningan itulah yang terkuat. Malam sebelum pertandingan pun begitu. Ia berlatih sendirian di padepokan yang kosong, tidak menggunakan tenaga sedikit pun. Dengan gerakan yang seolah membelai angin, ia hanya mengulang-ulang jurus intinya. Tiba-tiba, salah seorang kakak seperguruan bertanya dengan khawatir, "Kalau kamu kalah dari petarung itu, pasti akan dihujat habis-habisan. Apa kamu tidak takut?" Dewi tersenyum tipis dan menggeleng pelan. "Saya tidak berpikir ingin menang. Saya hanya tidak ingin jurus yang saya miliki menjadi ternoda." Kalimat itu menghantam hatiku dengan keras, bukan soal menang atau kalah, bukan untuk dilihat orang lain atau untuk mendapatkan pengakuan. Bagi Dewi, tidak tunduk pada jalan yang telah ia tempuh adalah segalanya. Keesokan paginya, sama seperti biasa. Ia tiba di padepokan lebih dulu dari siapapun. Membersihkan dengan hening, duduk dengan hening, dan menunduk hormat dengan hening. Setiap tindakan itu telah membentuk esensi dari gadis itu. Kemunculan Rebekah yang megah, pemberitaan media, sorak-sorai penonton, keheningannya tidak pernah ternodai oleh semua itu. Karena itulah aku tidak bisa melupakan keheningan yang aneh itu. Saat itulah aku berpikir, aku ingin anak yang pendiam seperti ini menang. Tidak, bukan soal menang atau kalah. Tapi jangan biarkan siapapun menghancurkan keheningan ini. Hari pertandingan. Arena adalah sebuah hall raksasa di pinggiran kota New York. Kursi penonton penuh sesak. Hiruk-pikuk suara kamera, musik latar yang menggelegar. Di ujung sorotan lampu, yang muncul pertama adalah Rebekah McClellan. Ia melangkah dengan angkuh. Tubuh besarnya mengangkat kepalan tangan, memancing sorak-sorai dari penonton. Dia benar-benar seekor binatang buas. Gerakan bahunya, seringai giginya, aumannya, itu adalah wajah pemangsa yang telah menemukan mangsanya. Hari ini akan kuselesaikan dalam 3 detik. Ini bukan olahraga, ini perang, teriaknya ke mikrofon. Sorak-sorai membahana laksana ledakan. Sebagian besar penonton adalah penggemarnya. Di media sosial, hanya ada unggahan seperti menangkau dalam beberapa detik, atau ini bukan pertandingan, ini eksekusi. Selanjutnya, Dewi Lestari muncul. Hening. Tidak ada yang bersuara, seolah angin berhenti berhembus. Seluruh suasana hal seketika senyap, seolah membeku. Tubuh kecil dalam seragam latihan putih, melangkah perlahan ke atas ring. Seorang penonton bergumam, kecil sekali. Semua orang berpikir begitu. Tidak mungkin menang. Rebekah tersenyum sinis. Apa-apaan ini? Kukira anak hilang. Jangan sampai terluka. Ya, nona kecil. Begitu bel berbunyi, suasana berubah. Rebekah menerjang dengan membabi buta, mengulurkan lengannya yang besar untuk melakukan kuncian.
Kecepatannya dahsyat laksana ledakan. Jika petarung biasa, pasti sudah langsung dibanting. Itulah pola kemenangannya. Tapi dalam sekejap mata, tubuh Dewi mengalir luwes laksana air. Ia tidak mencoba menghentikannya, hanya menerima, menepis, lalu mengalak seolah tersedot masuk. Lengan Rebekah menebas udara kosong. Hah! Keraguan muncul di wajah perempuan itu untuk pertama kalinya. Lengan yang seharusnya bisa menangkap dengan pasti. Kenapa bisa lolos? Ia mencoba menyapu kakinya, tapi tidak sampai. Saat ia merasa sudah menyentuhnya, tubuh itu menghindar laksana kabut. Penonton mulai bergemuruh. Tadi dia mengelak? Bukan, dia yang salah langkah. Bukan, gerakannya ditepis. Bahkan meja komentator pun bingung. Apakah tadi kena badannya? Tidak. Tidak disentuh sama sekali. Ini adalah teknik menepis. Rebekah mulai frustrasi. Jurusnya tidak kena, tenaganya tidak sampai. Setiap kali ia mencoba mengunci, kakinya terpeleset, padahal Dewi nyaris tidak bergerak sedikit pun. Tapi tenaga Rebekah seolah ditepis oleh angin. Perempuan itu berteriak, "Jangan main-main, sialan!" Ia menerjang lurus dari depan dengan membabi buta. Tapi dalam sekejap saat tangan kanan Dewi menyentuhnya dengan lembut, keseimbangan Rebekah runtuh. Lututnya jatuh ke lantai. Penonton menahan napas. Tadi dibanting? Bukan, hanya dibuat kehilangan keseimbangan. Adegan itu diputar ulang di layar. Hanya dengan sentuhan ujung jari. Rebekah yang laksana monster itu terhuyung-huyung. Meski begitu, Rebekah bangkit berdiri. "Kau ini makhluk apa? Hah? Kenapa tenagaku tidak sampai padamu?" Tapi Dewi tetap berdiri tenang. Ia dalam posisi seolah-olah matanya terpejam. Menyebutnya kuda-kuda pun rasanya berlebihan. Ia hanya berdiri diam, bahkan tidak terengah-engah. Seseorang bergumam. Mengendalikan dengan keheningan. Mungkin itu seorang penonton yang berpengalaman dalam seni bela diri. Kata-katanya menyebar ke seluruh media sosial dalam sekejap. Mengendalikan dengan keheningan. Mendominasi dengan ketenangan. Gerakan Rebekah berubah. Ia mulai lebih berhati-hati, tidak lagi menerjang seperti di awal, tapi mencoba mengukur jarak, memancing agar lawannya kehilangan ritme. Meski begitu, Dewi tidak bergerak sedikit pun. "Maju sini," teriak Rebekah. Tapi Dewi tidak menjawab. Ia hanya mengatur napas dan membaca ritme. Tidak mau menyerang sama sekali. Kenapa bisa setenang itu? Semua penonton mulai bertanya-tanya. Bukan karena takut sampai kaku, tapi justru karena tidak bergerak itulah yang membuatnya menakutkan. Apa pertarungan ini benar-benar bisa dimenangkan? Rebekah terus menyerang, tapi serangannya tetap meleset. Kakinya terpeleset, lengannya ditepis, seolah semuanya diterima dan dialirkan begitu saja. Dan pada momen berikutnya, Dewi mundur selangkah dengan sangat pelan. Hanya itu. Tenaga dorongan Rebekah menjadi kebablasan ke depan hingga kehilangan keseimbangan. Penonton menahan napas. Dalam sepersekian detik itu, tangan kanan Dewi menyentuh bahu Rebekah. Detik berikutnya, tubuh Rebekah berputar horizontal dan terbanting ke lantai ring. Bukan kekuatan jurus, tapi serangan yang mengarahkan aliran tenaga lawan secara langsung. Penonton terdiam. Apa? Tadi itu bantingan? Bukan. Dia hanya dialirkan. Sampai saat ini, Dewi belum mengucapkan sepatah kata pun. Tapi keheningan itu adalah kata-kata yang paling kuat di atas ring. Rebekah terbaring menatap langit-langit. Cahaya lampu yang menyorotnya kini mungkin terasa seperti tusukan es yang dingin. Apa-apaan ini? Kenapa aku bisa terbaring di sini? Bibirnya bergerak mengucapkan kata-kata yang tak terdengar siapapun. Gemuruh penonton bukan lagi sorak-sorai, melainkan suara keterkejutan dan kebingungan. Tadi itu apa? Dibuat kehilangan keseimbangan, dibanting. Bukan. Dia kan tidak pasang kuda-kuda sama sekali, dari awal. Ya, dari awal ia tidak memasang kuda-kuda sama sekali. Itu sebenarnya apa? Suara pertanyaan terdengar dari segala penjuru. Tiba-tiba, penonton berpengalaman yang sama bergumam lagi.
Itu adalah teknik tersembunyi di dalam penerimaan. Dia tidak hanya jatuh. Dalam penerimaan itu, ada serangan yang tersembunyi. Kata-kata itu menyebar lagi ke seluruh media sosial. Bukan jatuh, tapi teknik tersembunyi. Tayangan ulang diputar dalam gerakan lambat. Pada saat lengan Rebekah bergerak, tubuh Dewi menerimanya. Tidak, menerima lalu mengalirkannya. Itu adalah gerakan yang mengalir seolah tersedot masuk. Keseimbangan Rebekah hancur secara alami. Di sana tidak ada penggunaan kekuatan, hanya ada aliran yang diarahkan. Apa ini semua sudah diperhitungkan? Suara komentator bergetar. Gadis kecil itu tidak melakukan sesuatu yang spektakuler. Tapi justru dengan tidak melakukan apa-apa itulah. Ia mengarahkan segalanya. Bukan serangan. Bukan pertahanan. Ia hanya menggunakan kekuatan lawan untuk bergerak dan menghancurkan keseimbangan. Aku berpikir, inikah inti dari pencaksilat kuno? Rebekah bangkit berdiri. Tapi sorot matanya bukan lagi sorot mata binatang buas. Terpancar keraguan, kebingungan dan ketakutan. Gerakannya melambat, kakinya mulai terseret. Semakin ia mencoba menyerang, semakin kekuatannya sendiri berbalik menyakitinya. Pengalaman seperti bertemu hantu ini mungkin adalah yang pertama bagi Rebekah. Apa-apaan ini? Aku yang menyerang. Kenapa kau masih bisa memejamkan mata? Dewi seolah sedang mendengarkan suara angin. Ia sedikit merendahkan tubuhnya untuk mengatur napas dan titik pusat gravitasinya, hanya itu. Serangan Rebekah pun tertangkis dengan sendirinya, bukan menerima, itu adalah mengarahkan. Suara seseorang terdengar lagi dari kursi penonton. Komentator pun terkejut. Ini bukan mengelak, bukan bertahan, tapi menciptakan jalan. Serangan Rebekah mulai menjadi monoton. Di saat rasa frustrasi dan kelelahan bercampur aduk, Dewi bergerak ke samping satu langkah lagi. Laksana ombak yang menghantam batu karang, tenaga dorongan Rebekah lenyap di udara. Dan sekali lagi, tangan Dewi menyentuh lengan Rebekah dengan lembut, seringan bulu. Hanya itu. Tubuh Rebekah pun ambruk. Semua orang mulai mengerti. Bukan dijatuhkan, tapi ia jatuh dengan sendirinya. Pada saat itu, bulu kuduku berdiri. Rebekah McClellan sedang hancur secara mental di tengah pertandingan. Penonton pun menyadarinya. Dewi sepertinya tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya ia melakukan segalanya. Mendominasi dengan keheningan, menepis dengan penerimaan, dan menghancurkan dengan sentuhan. Ia tidak menggunakan jurus, tidak menggunakan tenaga, tapi kemenangan sedang mendekat. Dalam gerakan gadis itu, ada segalanya. Angin, air, dan cahaya. Semuanya adalah jurus intinya. Di atas ring, keheningan laksana hembusan angin menyebar ke seluruh penjuru. Tidak. Sebenarnya tidak ada angin berhembus. Tapi semua orang pasti merasakannya. Suasana berubah. Suara berhenti. Gerakan terhenti. Rebekah McClellan, si binatang buas itu, alirannya telah direbut sepenuhnya oleh gadis di hadapannya. Aku melihatnya. Pada saat kakinya mundur selangkah kecil, itu bukan serangan, bukan lari, tapi menunggu. Ia tidak memangkas jarak, tapi memancing kesadaran lawannya untuk masuk. Rebekah mengerahkan segalanya untuk terakhir kali. Ia menerjang dengan membuang seluruh berat badannya ke depan untuk mengunci, tapi Dewi hanya mundur selangkah, seolah tersedot masuk. Tubuh Rebekah meluncur ke depan karena momentum yang tak terbendung. Tubuh Dewi mengalir ke samping laksana angin. Dan dalam sekejap mata, tangan kanannya menyentuh lengan Rebekah dengan sangat lembut. Hanya itu. Tubuh Rebekah berputar lebar secara horizontal. Suara gedebuk terdengar di atas ring, laksana tirai yang jatuh di panggung drama. Dan kemudian, Rebekah menepuk lantai, menyerah. Aku tahu sendinya terkunci, tapi ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan menahannya. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang bertepuk tangan. Dewi melepaskan tangannya dengan hening. Tidak mengangkat kepalan tangan. Tidak menunjukkan gestur kemenangan. Ia tetap berdiri diam di sana. Rebekah tidak bergerak lagi. Matanya terbelalak.
tidak mengerti apa yang telah terjadi. Akhirnya, seorang penonton bersuara, "Selesai." Kemudian, penonton lain bangkit berdiri. Dia tidak membanting, hanya tidak melawan arus. Ia tidak menggunakan jurus, hanya mengarahkan kekuatan perempuan itu, bukan dipaksa jatuh, tapi dipancing ke jalan yang seharusnya membuatnya jatuh. Komentator sampai tidak bisa berkata-kata. Analis melepas headphone-nya dan berdiri. Dewi menunduk hormat. Tidak berkata apa-apa, tidak berteriak apa-apa. Saat ia berbalik meninggalkan ring, laksana bayangan yang menghilang dalam sekejap, punggung sang pemenang itu menyampaikan makna yang lebih dari kata-kata apapun. Tepuk tangan terdengar perlahan. 1, 2, 3, dan akhirnya menjadi tepuk tangan yang membahana laksana badai. Tapi di tengah kegilaan itu, Dewi tidak menoleh kembali, bukan kemenangan, tapi berpegang teguh pada jalannya. Keyakinan yang ada dalam keheningan itu telah mendominasi segalanya di hall itu. Meski pertandingan telah usai, tepuk tangan tidak berhenti. Bukan sorak-sorai pada detik kemenangan, tapi suara kesadaran, pencak silat kuno. Semua orang pernah menertawakannya. Tapi sekarang, semua orang bertepuk tangan untuk keheningan itu, seolah sedang menangkupkan tangan berdoa. Di media sosial, video itu dibagikan dengan cepat. Ini gerakan apa? Gadis yang seharusnya tidak berdaya bisa mengalahkan ratu MMA terkuat. Sama sekali tidak terlihat jurusnya. Bukan dijatuhkan, tapi dia jatuh sendiri. Komentar seperti ini membanjir, dalam bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, bahkan Arab. Ada satu komentar yang sangat menyentuhku. Ini adalah filosofi, bukan hanya teknik. Ini adalah jalan hidup. Mungkin ini adalah momen di mana seni dan ilmu bela diri tersampaikan ke seluruh dunia sebagai sebuah jalan untuk pertama kalinya. Setelah wawancara, Dewi kembali ke ruang ganti. Ia tidak mengatakan hal yang tidak perlu sama sekali. Ia minum seteguk air seperti biasa, menunduk hormat, dan meninggalkan ruangan dengan hening. Meski begitu, wartawan tidak menyerah, menyodorkan mikrofon dan bertanya, "Mengapa Anda memilih bertarung seperti itu?" Dewi berhenti berjalan dan hanya meninggalkan kalimat singkat. "Yang saya lakukan hanyalah tidak menolak kekuatan lawan." Hanya itu. Dalam suaranya yang hening itu, segalanya terangkum padat. Rebecca duduk terdiam di sudut ring cukup lama. Mungkin butuh waktu untuk menerima kekalahan. Tapi yang ada di sorot matanya bukan rasa sakit hati, bukan ketakutan, melainkan pemahaman. Beberapa hari kemudian, sebuah unggahan di media sosial menjadi viral. "Aku tidak bertarung, tapi ada sesuatu dalam diriku yang hancur. Baru pertama kali aku tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah mendominasi, melainkan menerima dan merangkul." Akun itu milik Rebecca McClelland sendiri. Aku sampai meneteskan air mata. 1 minggu kemudian, di depan sebuah padepokan pencak silat kuno kecil di Indonesia, seorang wanita asing berdiri, rambutnya dipotong pendek, mengenakan pakaian latihan yang nyaman. Itu adalah Rebecca. "Boleh. Bolehkah saya ikut belajar?" Dewi tidak terkejut. Ia hanya menunduk hormat. "Silakan. Tempat ini selalu terbuka untuk semua orang." Keduanya duduk di lantai dan menyelaraskan napas dalam keheningan. Tidak perlu ada keringat atau air mata. Hanya melepaskan diri di tengah keharmonisan. Itulah seni bela diri di tempat ini. Di tengah anak-anak yang sedang berlatih jurus dan orang dewasa yang mengamati dalam diam, Rebecca pun perlahan-lahan mengendurkan bahunya, seolah telah melepaskan sesuatu. Ilmu yang ada bukan untuk bertarung, tapi untuk tidak bertarung. Jalan yang ada bukan untuk merebut, tapi untuk hidup berdampingan. Itulah pencak silat kuno. Kurasa, yang menang dalam pertandingan itu bukan hanya Dewi, tapi hati keduanya yang telah saling terhubung. Itulah kemenangan terbesar. Di antara penonton, ada beberapa anak. Mereka masuk ke padepokan dan berkata, "Aku juga ingin seperti itu." Ya, tidak perlu tahu jurus. Cukup orang yang telah merasakan keheningan itu berani melangkah maju 1 langkah lagi. Itu saja sudah cukup.
Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apa sebenarnya kekuatan itu? Apa arti mengalahkan seseorang? Tidak ada pertunjukan yang heboh, tidak ada musik pengiring, tapi lubuk hati yang terdalam bergetar. Kita telah menjadi saksi dari momen seperti itu. Nah, bagi kalian yang sudah menonton sampai sini, bagaimana? Tidak ada baku hantam yang seru, tidak ada sorak-sorai, tidak ada setetes darah pun, tapi hati bergetar. Kan? Inilah yang disebut jalan para guru. Kemenangan bukanlah tujuan, melainkan kekuatan untuk merangkul kebencian. Itulah jiwa yang bersemayam dalam seni bela diri Indonesia, terutama pencaksilat kuno. Dari keheningan Dewi, apa yang kalian rasakan? Dari satu tundukan hormat, dari keheningan itu, perasaan seperti apa yang kalian lihat? Apapun yang kalian rasakan, tulis saja di kolom komentar. Aku akan membaca semua komentar. Ceritakan isi hatimu padaku. Dan setelah ini, aku akan terus menyajikan kisah-kisah tentang jalan yang menggetarkan hati seperti ini. Jangan lupa ikuti channel ini dan tekan tombol suka. Ya, orang yang akan meneruskan budaya dan jiwa ini selanjutnya adalah kalian.